Hitman Opinion. Baik, mitra bisnis Pas FM, dunia sepak bola Indonesia kembali tercoreng oleh aksi supporter timnas U21 Indonesia yang menyerang bis timnas Thailand menjelang laga Indonesia versus Thailand beberapa waktu lalu. Ada kekhawatiran hal ini akan memicu sanksi untuk timnas Indonesia. Nah, apa komentar Anda mengenai aksi supporter Indonesia ini? Dan apa saran Anda? Silahkan sampaikan ke line telepon kami di 633-9160. 633-9160. Ya, saya hanya bilang memalukan dan tidak adanya sportivitas. Terima kasih. Ya, itu mah bagian dari bangsa Indonesia yang nggak bermutu, merusak secara seluruhan. Itu yang nggak mutu. Istilah kalau bahasa kasar sampah kan. Nah, itulah rusaknya gitu. Jadi itu mah usah ditangani deh, capek-capekin mulut. Ya, jadi menurut saya itu sangat memalukan ya. Tiap kali bikin ulah itu nggak kapok-kapok dan juga tidak ada ada kedewasaan, sportivitas, semuanya itu tidak ada itu. Bagaimana sampai PSSI di dalam pembinaannya, bagaimana dengan pemain dan juga supporter-supporternya, tidak ada dewasa-dewasanya. Jadi kalau memang perlu disangsi saja, tidak usah masuk ke dalam arena bermain supaya mereka itu dalam jangka waktu tertentu tidak usah kasih supporter lagi supaya kapok. Orang itu sudah kapok, sudah kehilangan kesempatan untuk memberikan support pada timnya, dia baru bisa sadar itu. Hal ini sih rasanya nggak mengherankan, nggak mengagetkan juga sebenarnya, karena memang di kita ini tindakan anarkis seperti ini sudah dilegalkan selama zaman kejatuhan rezim Soeharto ya. Jadi kalau misalkan memang aparat bertindak, masalahnya pada waktu itu aparat juga nggak bertindak apa-apa. Keras, LSM dan TNI untuk bayaran hunting dan ormas-ormas akan bersuara beginilah begitu, melanggar HAM lah dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita rindu rezim Soeharto bukan korupsinya tapi rindu ketegasannya. Tapi memang susah karena pada waktu itu rezim Soeharto dia bebas bertindak semau dia karena ya memang dia tidak butuh suara. Kalau pemimpin kita yang sekarang pejabat-pejabat yang butuh suara, jadi nggak bisa bertindak dengan hal-hal yang berkaitan dengan masa seperti ini. Kadang-kadang nggak bisa bertindak tegas, nggak bisa bertindak sesuai dengan promosi. Jadi ya tindakan anarkis seperti ini ya pasti akan berlangsung seterusnya, pasti akan ada lah, kira-kira gitulah. Iya, saya rasa ini peristiwa yang sangat memalukan deh. Apalagi ini adalah event olahraga di mana seharusnya sportivitas harus dijunjung tinggi, dan ini memalukan bangsa Indonesia. Kalau kita buat teror sehingga menang, padahal ya hal ini yang tidak sama sekali baik dan tidak sesuai dengan prinsip Pancasila kita. Saya harapkan ini sebenarnya bisa cegah pihak kepolisian atau pihak keamanan mestinya bisa mencegah hal ini dan menindaklanjuti, menangkap semua oknum yang membuat kericuhan seperti ini, karena ini memalukan sekali dan kita bisa dapat sanksi dari FIFA kalau kejadian ini berlangsung terus. Jadi masih ada tindakan tegas dan tidak harapan kita adalah tidak akan terjadi lagi yang sama seperti ini. Ya, saya kira ini harus dikasih sanksi. Kenapa saya kira harus kasih sanksi sekali ini? Karena setelah kejadian Kanjuruhan, ini peristiwa sangat memalukan. Setahu saya pertandingan ini disaksikan oleh Pak Jokowi juga waktu itu kalau nggak salah. Jadi ini peristiwa sangat memalukan dan harus ada pressure kepada PSSI maupun pihak-pihak pemerintahan yang terlibat, apakah Kementerian Olahraga, untuk memikirkan satu cara agar supporter Indonesia itu jera terhadap hal-hal yang, karena begitu mereka berkumpul banyak orang, mudah sekali mereka tersulut karena berjamaah. Jadi ini peristiwa itu menurut saya harus disanksi. Supaya apa? Supaya ada tindakan keras dari Presiden, perintah ke kementerian. Dan bikinlah semacam lintas pejabat pemerintah, entah kepolisian bergabung dengan PSSI, kemudian bergabung dengan supaya yang ditangkap itu mereka nggak usah dimasukkan penjara, karena nggak mungkin polisi ngurusin hal gini juga, polisi sudah malas. Tetapi mereka harus dihubungin orang tuanya, dikasih denda ataupun tanda KTP dia ditandai supaya mereka sulit melakukan akses ke
keperluan mereka nantinya atau hal lain. Tetapi intinya sudah waktunya nggak bisa kita terlalu bersopan-sopan. Masyarakat Indonesia tidak perlu bersopan-sopan. Kita kalau ibarat demokrasi itu mencari pemimpin itu kita perlu yang sifatnya meritokrasi. Kita nggak bisa lagi terlalu sopan-sopan. Nggak ada efek jerah, ini susah masyarakat. Jangan mengatasnamakan adat ketimuran lah. Ini sungguh memalukan, habis pertandingan disaksikan oleh presiden, jadinya begitu menimpa tamu dari negara lain. Sanksi kasih, supaya apa? Presiden perintah. Kalau enggak, kita terlalu menggampangkan hal ini terjadi terus. Saya kira begitu, terima kasih. Ya itu profesi mah nggak usah komentarin ya, capain mulut, itu budaya jelek. Nggak usah deh, buang-buang energi, biarin aja. Iya, ini kan sebenarnya Indonesia kan mau akan ada perhelatan Piala Dunia U20 ya di bulan Juni-Juli. Kalau Indonesia seperti gini ya mungkin akan bakal kena sanksi sih gitu. Dan yang kedua, fanatisme supporter ya, ini kadang-kadang perlu dikendalikan. Nah, pengawalan dan pengamanannya itu yang harus diperbaiki di sistem kita. Terima kasih. Saya pikir 2023 ini Indonesia lebih baik persepak bolaannya. Dengan beritanya kita, kita nggak aneh lagi lah. Kembali lagi, kita hanya sebagai rakyat jelata, ketegasan dan penegakan hukumnya. Siapa yang melanggar aturan-aturan dari atas sampai bawah harus divonis. Jangan dimain-mainkan semuanya. Jadi sampai kapan tuh persepak bolaan kita ya begini-begini saja. Bagaimana kita mau maju? Kita jumlah paling banyak, masa 20 orang untuk mencetak pemain bola kita terbaik saja. Ya itu kembali lagi, ujung-ujungnya semuanya uang. Kalau tidak dengan hati nuraninya tergerak, nggak akan kita berkembang. Sampai detik ini saya dengar kabar pikir bagus kita ini ke depan ini untuk olahraga kita dengan kejadian-kejadian yang udah. Ya jadi kayak klasik saja kayak begini. Kapan pun kita nggak akan bisa menang. Jadi semuanya itu penegakan hukum dan ketegasan hukum dari atas sampai bawah. Kalau memang mereka benar-benar bersalah, dijalankan. Manfaatkan KTP kita yang sudah KTP nasional ini sebagai alat untuk mendaftar kepada setiap event yang melibatkan massa. Supaya apa? Orang-orang yang terdeteksi atau yang pernah tercatat melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji tidak bisa masuk ke dalam event-event itu. Jadi harus dikontrol, nggak bisa semua orang masuk sebebasnya asal bisa beli tiket. Kita harus kejam, karena negara itu besar sekali risikonya oleh 1, 2, 10, 20, 30, 40 orang yang kacau-kacau seperti itu. Ini kita gagal mendidik karakter. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih untuk yang telah menyampaikan opini serta pendapatnya. Saya yakin dan percaya pihak-pihak yang terkait telah mendengarkan apa yang kita suarakan ini. Terima kasih dan sukses untuk Anda.